Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya sedih bercampur gembira membaca berita tentang langkah Pak Jokowi yang mengadukan dan melaporkan setidaknya 5 atau 6 orang ke polisi terkait dengan keabsahan ijazah beliau. Kenapa saya katakan sedih? Karena tak terbayang oleh saya bahwa seorang mantan presiden yang dipuja-puja begitu banyak orang, bahkan disebut-sebut sebagai presiden terbaik di Indonesia gitu ya, tingkat kepuasannya mencapai konon 80, hampir 80%, ya, justru menjelang masa baktinya berakhir gitu ya, dan sekarang anaknya menjabat sebagai wakil presiden, pada akhirnya ya berurusan dengan polisi terkait dengan hal yang menurut saya sebetulnya remeh-temeh gitu ya. Kenapa saya sebut remeh-temeh? Nanti akan saya jelaskan di poin kedua. Gitu. Langkah ini ya tentu membuat kita mengingat atau membuat kita ingat kembali kepada 10 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi, di mana di era itu banyak sekali ya rekan-rekan kritikus ya, aktivis yang juga berhadapan dengan masalah hukum terkait dengan banyak delik ya. Ada deliknya makar, ada deliknya pencemaran nama baik, ada deliknya penghasutan dan sebagainya gitu ya. Jadi bahkan ya setelah presiden atau mantan presiden Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, ya Pak Jokowi tetap masih berhubungan dengan pihak kepolisian terkait dengan ihwal dirinya gitu. Dan itulah yang saya sebut membuat saya sedih, seorang presiden yang disebut-sebut sebagai presiden terbaik ya, dengan jutaan pengikut yang lumayan setia gitu ya, dan juga katanya tingkat kepuasan 80%, tapi masih berhubungan dengan polisi terkait dengan persoalan yang remeh-temeh gitu ya. Tapi saat yang bersamaan saya gembira ya, karena dengan dilaporkannya ke polisi kita berharap bahwa persoalan ini akan selesai. Kenapa saya sebut selesai? Karena kalau misalnya ya, laporan ini lanjut ke pengadilan, maka dengan sendirinya hal pertama yang harus dibuktikan adalah kesahihan dari ijazahnya Pak Jokowi. Kalau ijazahnya memang sahih, ya tentu pengadilan bisa berlanjut. Sebaliknya, kalau pengadilan tidak dapat membuktikan atau diyakinkan bahwa ijazahnya adalah sahih, ya tentu dengan sendirinya peradilan itu akan dibatalkan, ya kan? Karena objeknya sendiri tidak dapat dibuktikan sebagai sahih, gitu ya. Tapi apapun kesimpulannya, mau sahih atau tidak sahih, ya otomatis ya itu akan membuat keputusan bagi status dari ijazah Pak Jokowi, apakah asli atau palsu. Gitu. Nah, dengan berakhirnya begitu, ya tentu kita berharap kita bisa lebih fokus lagi pada hal ihwal yang berhubungan dengan kepentingan bangsa ini yang lebih besar. Apakah itu misalnya revisi undang-undang TNI gitu ya. Sekarang kita dihadapkan kepada revisi undang-undang kepolisian, revisi undang-undang ASN ya, yang saya baca di draftnya itu punya potensi akan disentralisasi gitu ya, undang ASN-nya begitu. Dan saat yang bersamaan PHK yang merajalela gitu ya, lalu juga soal KPK yang masih begitu-begitu aja. Bahkan sekarang ada ketentuan baru bahwa orang-orang di BUMN itu ya tidak dapat disidik ya oleh KPK gitu dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang jelas sangat berat di mata kita gitu. Dan masalah ijazah Pak Jokowi itu saya kira sebetulnya remeh-temeh. Kenapa? Itu tadi karena sebetulnya dengan sangat mudah untuk dapat dibuktikan keaslian itu tanpa harus menunggu 10 atau 11 tahun. Pada ujungnya memang pengadilan lah yang akan dapat memutuskan ini. Maka dan oleh karena itu sebetulnya jauh hari sebelumnya Pak Jokowi dengan atau tanpa melaporkan orang dapat membawa kasus ini ke pengadilan untuk memberi
kesahihan hukum atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.